Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Indah Safitri. Di sini saya merupakan mahasiswi dari semester 5. Saya merupakan mahasiswi dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Falah Rimba Bujang atau biasa disebut dengan STIT Al-Falah Rimba Bujang. Baiklah, di sini saya akan mengulas tentang sistem pendidikan di Malaysia atau negara tetangga kita. Langsung saja yuk kita ke pembahasan pada ulasan sistem pendidikan di negara Malaysia. Jika dilihat secara khusus dari sisi pendidikan negara Malaysia, ada beberapa poin menonjol yang sering menjadi daya tarik serta ciri khas sistem mereka dibandingkan dengan negara Indonesia kita sendiri. Nah, yuk kita ulas satu persatu apa saja sih ciri khas dan sistem mereka yang lebih unggul daripada negara Indonesia. Let's go! Yang pertama, ada reputasi global universitas. Malaysia sangat ambisius dalam mengejar peringkat dunia, baik universitas negeri, mereka berada di jajaran top 200 dunia. Yang pertama yaitu ada Universitas Malaya atau biasa disebut dengan UM. Seringkali berada di peringkat 60-an. Jauh di atas universitas terbaik Indonesia yang biasanya berada di kisaran peringkat 200-an. Nah, adapun fokus riset dari pendidikan di Malaysia ini sendiri. Jadi fokusnya yaitu dari kampus-kampus di Malaysia memiliki fokus yang sangat kuat pada riset dan publikasi internasional serta kolaborasi dengan industri. Yang kedua ada penguasaan bahasa Inggris. Bahasa Inggris memiliki peran yang sangat sentral dalam sistem pendidikan di Malaysia. Siswa di Malaysia terbiasa dengan lingkungan dwi bahasa atau dua bahasa. Yang pertama yaitu ada bahasa Melayu dan yang kedua ada bahasa Inggris sejak dini. Tak lain dari itu juga ada perguruan tinggi. Banyak juga program studi di universitas, terutama di sains dan teknologi. Disampaikan dalam bahasa Inggris. Hal ini membuat lulusannya dianggap lebih siap bersaing secara global. Yang ketiga, ada sistem pra-universitas yang matang. Sebelum masuk ke S1, siswa Malaysia memiliki jalur yang sangat terstruktur. Matrikulasinya yaitu program cepat, biasanya 1 tahun, khusus untuk persiapan masuk universitas. Ujian ini diakui secara internasional dan setara dengan level Inggris, sehingga lulusannya lebih mudah diterima di universitas top luar negeri. Yang keempat ada kualitas versus peringkat PISA. Meskipun secara peringkat Universitas Malaysia lebih tinggi, pada tes PISA, literasi, matematika, sains, siswa usia 15 tahun. Malaysia masih berada di atas Indonesia, namun mereka juga menghadapi tantangan besar karena skor mereka masih di bawah rata-rata OECD. Pemerintah Malaysia saat ini sedang berupaya mengurangi sistem yang terlalu berorientasi pada ujian, agar siswa lebih kreatif dan juga kritis. Yang kelima ada destinasi pendidikan internasional. Malaysia telah memposisikan diri sebagai education hub di Asia Tenggara. Banyak universitas ternama dari luar negeri seperti Monash dari Australia atau University of Nottingham dari UK yang membuka kampus cabang di Malaysia. Biaya hidup dan kuliah yang relatif murah, namun dengan standar kurikulum berat menjadi alasan utama banyak mahasiswa internasional termasuk dari negara Indonesia memilih sekolah di sana. Jadi, jika Anda mencari pendidikan yang memiliki pengakuan internasional yang sangat kuat, penguasaan bahasa Inggris yang baik, dan jalur riset yang mapan, Malaysia sering dianggap lebih unggul di kawasan ini. Lalu, bagaimana sih perbandingan sistem pendidikan antara Indonesia dan juga Malaysia? Nah, mari kita bahas satu-satu juga ya. Yang pertama yaitu ada struktur jenjang pendidikan. Di Indonesia itu biasanya kan menggunakan 6-3-3
atau 6 tahun SD, 3 tahun SMP, dan 3 tahun SMA SMK. Pendidikan wajib di Indonesia itu ada 12 tahun. Sedangkan di Malaysia itu hanya menggunakan pola 6322, terdiri dari 6 tahun. Sekolah rendah tahun 1 sampai 6, tahun menengah rendah pada tingkatan 1 sampai 3, dan 2 tahun menengah atas tingkatan 4 sampai 5. Untuk mengambil 2 tahun tambahan di pra-universitas atau tingkatan 6 atau matrikulasi. Yang kedua ada kurikulum dan kebijakan. Pada Indonesia saat ini menerapkan kurikulum merdeka yang lebih fleksibel dan berfokus pada pengembangan karakter serta bakat minat siswa. Sedangkan di Malaysia sendiri, yaitu menggunakan kurikulum nasional yang lebih terpusat atau KSSR dan KSSM dengan penekanan kuat pada penguasaan bahasa Melayu dan Inggris serta sains dan matematika. Yang ketiga ada sistem ujian. Di Indonesia sendiri sudah menghapus ujian nasional atau UN dan menggantinya dengan asesmen nasional yang bertujuan mengevaluasi mutu sekolah, bukan kelulusan individu. Namun di negara Malaysia masih menggunakan ujian standar nasional yang sangat menentukan masa depan akademik siswa, yaitu SPM atau Sistem Pelajaran Malaysia di akhir tingkat menengah atas. Yang keempat ada bahasa pengantar. Di Indonesia dominan menggunakan bahasa Indonesia di hampir semua jenjang pendidikan negeri. Sedangkan di Malaysia menggunakan bahasa Melayu, namun penggunaan bahasa Inggris jauh lebih intensif, terutama pada tingkat perguruan tinggi dan sekolah internasional, yang memberikan keunggulan kompetitif di tingkat global. Dan yang terakhir yaitu peringkat internasional. Secara umum, universitas di Malaysia seperti University Malaya seringkali memiliki peringkat dunia yang lebih tinggi dibandingkan universitas-universitas di Indonesia. Hal ini didorong oleh fokus riset dan kolaborasi internasional yang lebih masif. Jadi, kedua negara memiliki keunggulan masing-masing ya. Indonesia unggul dalam hal fleksibilitas, kurikulum, dan upaya pemerataan kualitas lewat kurikulum merdeka. Sementara di negara Malaysia sendiri unggul dalam hal standar internasional, penguasaan bahasa asing, dan peringkat perguruan tinggi. Nah, teman-teman, jadi itu adalah perbandingan sistem pendidikan antara Indonesia dan juga Malaysia. Jadi, sekarang kita tahu bukan bagaimana sih sistem pendidikan antara dua negara ini? Nah, jadi di antara dua negara ini memiliki keunggulan dan juga kekurangan dari masing-masing mereka. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi hari ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.